Saya lebih seneng itu kalau pembuahan pertama itu pakai tunas air om. Memang genja ya, pakai NPK aja dia bisa keluar bunga gitu. Jadi pada saat Ya, kalau saya pangkas dulu om, baru masuk. Karena ini di grounding om. Nah. Anggur itu nggak bisa kita tinggal 2 hari 3 hari kita tinggal, nggak bisa om. Jaminan juga pakai GH itu bebas dari jamur, dari kutu trip itu banyak om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plants Lover, jumpa lagi dengan saya Bangkit Nikantio di Nikantio Channel. Hari ini saya sedang berada di daerah Pondok Ranggon di kediaman dari Om Yahya. Om Yahya ini adalah salah satu anggota komunitas anggur Tangerang Selatan. Di kediaman Om Yahya ini terdapat beberapa varian anggur yang kebetulan sedang berbuah. Di antaranya adalah varian Transfigurasi dan varian CRV. Untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol-ngobrol santai dengan Om Yahya. Kebetulan sudah ada di samping saya. Oke, Om Yahya. Iya, om. Kita ngobrol-ngobrol Om ya. Iya. Apa kabar Om? Baik, baik om, baik. Om Yahya, sejak kapan sih mulai nanam anggur? Sejak 2020 pertengahan November kayaknya om. Udah 1 tahunan lah, 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih saya menggeluti anggur. Iya. Alasannya apa sih kok milih anggur, nggak milih nangka gitu atau mangga gitu? Anggur ini unik om. Oke. Anggur ini unik. Dia jadi di lahan sempit, di lahan yang ya begitu tempat ya syukuran sini kita bisa nanam. Udah gitu kayak ada seninya juga om. Kalau nanam anggur itu dia kita bisa memperindang nih. Sebagai peneduh ya? Iya peneduh, sebagai peneduh juga. Benar. Ya, unik Oke. juga. Nah, dari awal nanam anggur sampai sekarang ada berapa varian sih yang ada di sini yang Om Yahya tanam? Kalau di sini ini kebetulan ini kan di tempat orang tua saya om ya. Jadi rumah orang tua saya di sini ada 5 varian om. 5 varian di sini. Pertama nih ada CRV, Trans, Akademik, Retroman sama Jupiter om. Ada 5 varian. Yang sekarang sedang berbuah itu Transfigurasi dan CRV ya? Iya betul om. Nah, untuk usianya sendiri Transfigurasi dan CRV ini berapa tahun sih? Ini ya 2 tanaman ini 1 tahun om. 1 Desember. Saya tanam Desember, ini udah bulan Desember 1 tahun. Nah, oke Om, kita fokus ke CRV nih Om ya. Dia masa pematangan buah itu berapa hari setelah pruning sih Om? Dia termasuk yang lama atau yang pendek ya? CRV termasuk yang lama Yang om. lama ya? Yang lama. CRV itu sekitar 120 HSP dia. Bisa lebih mungkin om. Dia dibanding Transfigurasi. Transfigurasi itu 60-70 HSP udah keluar manis ini. Iya. Nah, untuk yang jenis CRV ini pakai rootstock apa? Kalau CRV ini pakai Isabella om. Isabella. Oke, dan ini di grounding ya? Di grounding om. Nah, terus untuk media tanamnya Om? Ini saya pakai sekam bakar, terus sekam mentah sama kohe. Perbandingannya 1:1 difermentasi dulu, difermentasi dulu pakai molase, E4 sama air cucian beras, difermentasi dulu. Oke, itu berapa lama kira-kira fase fermentasinya? Itu sekitar 1 bulan. 1 bulan cukup ya? 1 bulan ya? Satu. Nah, untuk pembentukan cabangnya nih Om nih, ini kan primer, sekunder, nah tersiernya Om pakai tunas bud atau tunas air? Kalau ini pakai tunas air om. Tunas air. Tunas air karena saya lebih senang itu kalau pembuahan pertama itu pakai tunas air om. Ibarat kata kejar cepat lah, pembuahannya lebih cepat tuh pakai tunas air gitu. Ya kadang-kadang orang nggak sabaran kan? Iya nggak sabaran betul om. Iya. Oke. Nah Om, pada saat pruning tersier, sebelum pruning perlakuannya apa? Pakai pupuknya apa? Sebelum gimana? Sebelum diproses pruning, perlakuan untuk tanamannya pakai pupuk apa? Biasanya kan teman-teman sebelum pruning dia kasih pupuk dulu, baru itu di pruning. Nah kalau Om Yahya sendiri perlakuannya bagaimana? Kalau untuk fase generatif ya berarti. Kalau fase ini generatif. Kalau saya waktu sesi RP ini saya pakai pupuk NPK aja om. Dia NPK aja nih CRV karena genja ya, jadi dia keluar bunga terus tuh. Ini saya buang-buangin sekitar 1 bulan lebih gitu karena cabang tersiernya belum mengkayu gitu, belum coklat gitu, belum hijau. Akhirnya menarik nih. Sempet masuk MKP atau boron?
Masuk Om. Masuk. Itu setelah saya pangkas baru saya kasih Om. Oke. Karena dia memang genja ya. Pakai NPK aja dia bisa keluar bunga Oh, gitu. jadi pada saat perpindahan dari vegetatif ke generatif ditandai dengan Bunga, muncul bunga. Kemudian batang juga mulai berkayu. Nah, yang perlakuan yang Om Yahya lakukan justru di pruning dulu baru masuk pupuk. Iya. Karena kan saya pakai NPK aja dia udah keluar bunga tuh Om. Keluar Bunga PHP lah ya. Ya, bunga PHP. Setelah itu saya pangkas ya kan, karena pengen pangkas rempak gitu kan, ya baru saya masukin Om. Karena ini di grounding Om. Iya. Karena nutrisi di bawah banyak dia. Mulai masuk pupuk MKP dan boronnya itu pada saat keluar tunas baru atau kondisi setelah dipangkas? Pas dipangkas Om. Pas dipangkas. Pas pangkas saya baru kan ada orang yang biasanya 4 kali 4 sebelumnya kali itu baru dipangkas. Iya, kalau saya pangkas dulu Om, baru masuk. Karena ini di grounding Om. Nah, setelah pangkas terus masuk pupuk itu berapa lama mulai keluar tunas atau apa daun-daun barunya? Ini sekitar kurang lebih 7 sampai 10 hari. 7-10 hari keluar. Bat dari tunas airnya itu pecah ya, sprut. Nah, untuk Tersina sendiri dipotong atau dipangkas di bat keberapa? Ini main di 4 Om, ada yang di 4, ada yang di 6. Main short ya? Iya, 4, 6, ada yang 7. Nah, selama Om Yahya menanam anggur, kendala yang dihadapi apa sih biasanya? Kalau nanam anggur itu ya karena unik nih Om ya. Kalau anggur itu rentan pertama jamur Om. Itu jamur, terus banyak kutu trip, terus apa tuh yang buntepung seperti itu. Banyak itu kendalanya. Jadi kalau untuk tanaman anggur itu kita harus disiplin Om. Disiplin dalam hal telaten gitu. Telaten ya, disiplin dalam semprot, dalam pemupukan, kayak gitu itu kita harus rutin Om. Anggur itu nggak bisa kita tinggal 2 hari 3 hari kita tinggal, nggak bisa Om. Kalau anggur itu memang harus kita liatin gitu Om. Sering-sering kita kontrol. Jadi kita sambil kita lihat, sambil kita analisa, oh ini tanaman ini kurang apa nih, oh ini lagi sakit ini nih gitu. Nah, untuk penanganan jamur nih, kan orang bilang katanya kalau pakai GH akan terbebas dari jamur. Itu bener nggak sih Om? Yang pengalaman yang Om alami? Enggak juga Om. Enggak juga ya? Enggak jaminan juga pakai GH itu bebas dari jamur, dari kutu trip. Itu banyak Om faktornya. Karena orang berpikir begini, nanam anggur mahal, harus pakai naungan, harus pakai ini. Ternyata pakai naungan pun potensi untuk terserang jamur masih ada. Om Yahya, ini kan di sini kita pakai metode para-para ya Om ya, untuk rambatannya. Boleh kita lihat ke tempat itunya Om boleh. Langsung ke lokasi itunya Iya, boleh Om. Rambatannya. Boleh. Nah, kebetulan nih Om, ada Om Herman nih. Halo Om Herman. Waduh, lagi ngapain ini Om? Biasa lagi ngerapihin tajuk. Saya ini. Lagi buangin sulur nih kita nih. Om Herman. Iya. Flash Lover Flash Lover, Om Herman ini adalah salah satu anggota komunitas anggur Tangsel yang kebetulan rumahnya berdekatan Om ya? Iya. Nah Om, tadi saya lihat lagi motongin sulur Om ya? Kenapa sih harus dipotongin? Manfaatnya untuk pembuangan sulur ini agar manfaatnya yang pertama dia kalau sudah memanjang ini bisa melilit ke batang. Iya. Dia harus dipotongin gini juga biar rapi. Nah nanti kita tinggal bantu untuk mengikatnya pakai bisa rapia atau kita tap tool. Ya, betul. Yang alat itu ya, tap tool. Nah selain memang fungsinya untuk kerapian tadi, faktor lain ada sih? Ada nggak sih? Yang katanya apa? Dia bisa dapat menyedot nutrisi juga. Jadi kalau bisa dibilang, kalaupun dipelihara, tidak ada gunanya ya? Gunanya lah, nggak ada manfaat. Daripada nutrisinya ketarik ke sulur, mendingan kita pangkas biar dia fokus ke cabang dan daun. Nah, betul begitu Om Bang. Nah, Om Herman, ini kan metode para-para ya. Nah ini rambatannya dipakai apa sih ini? Rambatan ini kita bisa pakai kabel telepon ya, internet. Karena dia elastis juga dan bisa juga menopang
pada saat kondisi sedang berbuah seperti ini. Harganya juga nggak terlalu mahal kali ya. Irit dia. Bisa kita dapetin juga. Yang terbengkalai kayak gitu kita bisa manfaatin juga. Nah, saya ke Om Yahya lagi nih, Om. Selama ngerawat anggur ini pernah kena sama jamur nggak sih? Oh, iya Om. Kalau jamur pasti ada Om. Oke. Iya pasti ada dia karena apalagi sekarang lagi musim hujan Om ya. Itu lembab dia kan. Iya. Lembab cuaca kan nanti panas hujan apalagi lebih dominan sekarang hujan ya kan. Gimana caranya kita bisa antisipasinya itu Om? Oke kalau gitu Om Bangkit, saya lanjutin kerjaan saya dulu. Om Hewan, makasih ya, makasih ya Om. Lanjutin Om Yaya. Siap Om. Nah Om Yaya, ini kan tadi varian karnival ya, pakai metode para-para. Keistimewaannya ketika pakai media rambatan para-para ini untuk CRP ini gimana sih? Apa karena jadi terlihat ya bentuk buahnya gelantungan begini? Iya betul Om. Jadi saya bikin tanjuknya ini untuk CRP karena pakai rambatan ini dia ke bawah buahnya itu Om. Ke bawah buahnya. Nah, jumlah dompolannya sendiri ada berapa sih yang CRP? CRP ini sekitar ada 30 dompol Om. Ini pertama kali berbuah ya? Iya, Pembuahan pertama pertama kali, ya? ya, pembuahan pertama ini, Om. Pertama 30 dompol dompol. dengan tadi apa pakai pupuk NPK? NPK terus pakai apa tuh namanya? MKP, KNO3, boron ya. boron sama magnesium sulfat. Om Yahya, untuk ukuran GH-nya sendiri luasannya berapa sih ini? Ini ukurannya panjangnya sekitar 9 meter ini Om, kali 4 ini. Lebar ke sana 4 meter ini Om. Terus tinggi media rambatannya dari bawah ada kalau lebih 2,5 meter ya? Iya, Ada ya? sekitar ada 2,5 meter Om. Tinggi. Nah, ini kan ada jarak juga nih Om nih antara para-para dengan plastik UV-nya. Itu tujuannya untuk apa sih? Untuk sirkulasi Om. Sirkulasi udara ya? udara Om. Jadi jangan terlalu rapat juga antara para-para dengan UV-nya itu Om. Oh, iya. Nah, untuk UV-nya sendiri pakai plastik berapa mikron? Ini 200 mikron Om, 200 pakai mikron. merek Patan Om. Patan ya? Patan ya Om. Nah, ini saya menarikin dari tadi pengen nanya nih. Iya. Ini kan ada kolam Ikan geram ya Om. Ini awalnya memang duluan di kolam atau duluan para-para nih awalnya? Ini duluan ini Om. Ini kolam 1 bulan kemudian saya tanamin anggur Om. Jadi fungsinya ini kolam ini bermanfaat juga nih Om. Saya jadi siram nggak pakai laut jauh-jauh, pakai selang kan langsung aja gitu. Pakai Saya air ambil, kolam. pakai air kolam Om. Jadi pupuknya itu penyiramannya pakai air kolam saya. Oke, menarik. Saya jadi inget ke metode hidroponik yang sistem apa? Bukan hidroponik, aquaponik. Aquaponik. Itu kan suplai nutrisi sayurannya kan dari air kolam. Mungkin ya selain berarti airnya juga bisa buat sebagai pupuk Om ya? Iya betul, sebagai pupuk Om. Bisa juga. Jadi kotorannya juga bisa juga betul kok Om. Bisa difermentasi juga dia dari kotorannya itu. Nah, Plains Lover, ini adalah salah satu pemanfaatan lahan yang tadi yang saya pernah tanya ke Om Yahya bahwa selain sebagai media peneduh, sebagai tanaman hias juga, di satu sisi bisa dikombinasikan dengan merawat ikan ya Om ya? Iya betul Om. Ikannya kolamnya ternaungi, kemudian airnya juga air kolamnya bisa dipakai untuk siram-siram anggur ternyata, dan ini memang kaya nutrisi Om. Iya kayak nutrisi Om, betul. Menarik. Oke. Nah Om, kita balik lagi ke sana, ke CRP. Ini kan ada beberapa buahnya yang sudah mulai variation ya? Iya betul. Itu warna asli dari karnival itu apa sih ketika dia sudah full variation? Dia tuh merah Om. Merah ya? Merah semacam kayak merah itu Om. Ada tuh yang Ya, ada di beberapa atas yang tuh, sudah mulai itu ya, udah mulai merah itu mau matang ya. Kalau udah merah ini baru variation ya. Oke. Nah, menarik. Jadi salah satu keistimewaan menanam anggur kalau kita dilihat dari nilai estetis, buah dan warna buah dan bentuk itu memang beraneka ragam Plains Lover ya. Salah satunya CRV ini bentuk buahnya lonjong, terus meruncing di ujung, kemudian warnanya merah. Bisa dibayangkan Om ya, kalau ini sudah full variation, warnanya menarik, rasanya juga lumayan manis. Lumayan manis betul Om. Betul tadi yang Om Yahya bilang bahwa menanam anggur itu memang multifungsi. Selain bisa untuk media peneduh, bisa juga untuk ada tanaman hias, buahnya bisa dikonsumsi dan bisa ditanam di lahan sempit, Plains Lover. Om Bangkit, ngomong-ngomong nih udah pernah cobain CRP belum? Kalau belum ya, kalau belum pernah coba, ayo kita icip-icip Om. Plains Lover, kita mau icip-icip karnival. Ayo Om. Ayo Om, silakan Om, diambil Om.
icip-icip. Cari aja Om yang udah full merahnya, icip-icip Om. Oke, Lens Lover, kita icip-icip. Bismillah, kita coba rasanya. Om Yahya, Gimana? kok ada rasa jambu airnya ya? Iya, karena dia belum mateng sempurna Om, Oke. tapi manisnya udah keluar dia. Oke. Nah, Lens Lover, ternyata salah satu ciri khas dari rasa anggur varian Carnival itu ada seperti aroma jambu air. Ini belum full variation loh. Kalau tambah apa? Kalau memang betul-betul full sudah matang. matang sempurna, full variation, warnanya juga timbul, rasa juga akan lebih enak dari ini Om ya. Iya, lebih manis dia Om. Luar biasa. Luar biasa CRP. Itulah uniknya kita menanam anggur Lens Lover. Nah sekarang bicara mengenai bibit nih, misalkan ada warga atau siapapun yang ingin nanam anggur, di Om Yahya sendiri jual bibit nggak sih Om? Jual Om, saya menyediakan bibit Om dari berbagai varian Om. Oke. Kebetulan kemarin karena ini CRP lagi berbuah ya Om dibanding Trans, ini di sini rata-rata masyarakat antusiasnya dengan buah CRP Om. Karena sudah ada bukti Om ya? Iya, kebetulan warga masyarakat itu lihat buahnya unik CRP Om. Malah stok itu hampir mulai kekurangan ini CRP Om karena banyak yang minat CRP. Berarti pengalaman dari Om Yahya buat teman-teman pengangguran, kalau mau jual bibit, pastikan koleksi di rumahnya sudah berbuah dulu buat meyakinkan Betul konsumen Om ya? Iya betul. Ya di situ kan teruji validitasnya, Iya, validitas buktinya teruji, sudah ada. Oke, nah, Iya. untuk selain menjual bibit, misalkan ada warga atau siapapun yang ingin belajar atau konsultasi atau bertukar pikiran mengenai, ya katakanlah saya sebagai pemula misalkan, keistimewaan ketika beli bibit di Om Yahya itu, selain bibitnya memang variannya sudah jelas, itu ada bimbingan atau semacam itu nggak sih Oh iya Om, dibimbing Om. Kita dari pemupukan dari tahap awal dia tanam sampai nanti perawatan semua sampai berbuah Om. Kita bimbing. Jadi gitu. nggak bisa dilepas iya, gitu nggak ya? bisa dilepas gitu Om, karena uniknya anggur seperti itu. Lens Lover, salah satu keunggulan ketika kalian membeli bibit di Om Yahya, insya Allah beliau akan memandu, membimbing, mengarahkan dalam bentuk apa itu misalkan via WA Om ya. Iya betul. Karena kalau memang datang langsung juga Om Yahya juga ada kesibukan kan. Iya. Tapi ya insya Allah Om Yahya akan bantu dari sisi perawatannya seperti apa, tahapan-tahapannya Om ya. Betul. Selain varian CRV yang Om Yahya jual itu varian apa aja sih? Variannya tuh ya dari lawasan lah yang sampai yang pokoknya yang sudah teruji udah berbuah lah Om. Iya. Gitu. Nah terus cara pesannya gimana? Bisa via WA Om. Oke, via bisa WA ya. online. Datang langsung juga bisa datang ya? langsung juga bisa. Untuk melayani Jabodetabek atau memang di luar wilayah juga bisa? Bisa Om. Bisa, Di ya? luar wilayah juga kita Oke, bisa bisa. melayani Om. Iya. Nah Om Yahya selama ini untuk mengetahui atau sumber informasi terkait pengangguran itu dari mana sih Om selama ini? Saya selain dari KAT ya, Komunitas Anggur Tangsel. juga saya ada di komunitas KJ juga. KJ itu Komunitas Tas Anggur Anggur Jakarta. Jakarta. Oke, Kebetulan mantap. saya ada KJ. juga di organisasi KJ Om, Oke, oke. KJ Timur, Iya, terutamanya iya, iya. ketuanya untuk ketuanya itu Om Lukman Om. Lukman ya? Iya, Om Oke, Lukman oke. itu KJ Timur dia. Siap. Untuk teman-teman KJ, salam pengangguran, sukses bersama, pintar bersama, berhasil bersama. Mantap, Komunitas Anggur Jakarta. Baiklah, Lens Lover, demikian tadi obrolan ringan saya dengan Om Yahya, salah satu pemilik greenhouse di daerah Pondok Ranggon. Kebetulan yang sekarang sedang berbuah di sini adalah CRV yang sudah kita kupas tadi dari awal sampai akhir. Nah, untuk sekali lagi untuk pemesanan bibit bisa menghubungi di kolom deskripsi yang akan saya sertakan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Gitu ya Om ya? Iya, betul. Terima kasih Om Yahya atas terima kasih, waktunya. Om. Sehat selalu, Iya. sukses selalu. Siap, Om. Kita sapa Lens Lover. Salam pengangguran, salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.